Kita semua cupu sekarang. Kita semua kesepian, kebingungan, dan nanya pertanyaan yang sama. Where did I go wrong? Kamu tahu kamu punya teman banyak, tapi kamu ngerasa gak punya siapa-siapa. Welcome to Don't Listen to Anya Junar. Aku punya hipotesa kecil ya dari hasil mengamati curhatan teman-temanku selama 7 bulan ini. Di timeline lah baca-baca atau mungkin di story Instagram. Dan aku menebak bahwa kita semua tuh sekarang lagi punya perasaan yang sama tentang pandemi ini. Mungkin perasaannya tuh kayak gak ada yang ngertiin aku gak punya teman curhat, I'm depressed, bla 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 bla. Dan aku harus setuju sih, dikurung di rumah tuh kadang-kadang memang bisa bikin depresi. Ya memang bukan depresi yang depresi yang tanda kutip depression akut gitu, but you know, it makes us feel like bingung, kesepian, kosong, hampa, nggak tahu kita ini sebenarnya siapa. Dan don't get me wrong loh ya, I love my family. Aku seneng merasa nyaman. Ini adalah tempat paling nyaman di seluruh dunia. Oke, berada di antara keluargaku. Tapi tetap aja, I cannot deny the fact that kepribadian yang aku tunjukkan ke mereka, ke keluargaku, itu beda sama kepribadian yang aku tunjukin ke seluruh dunia. Dan wajar kalau misalnya kita punya banyak topeng, punya banyak wajah yang kita tunjukkan ke orang-orang yang berbeda, ke kelompok yang berbeda. Nah, itu namanya kan, social skills lah ya. Nah, karena terlalu lama berada di rumah, kita tuh jadi lupa sama sifat-sifat kita. So, bukan cuma tentang sifat kita aja, tapi tentang sifat-sifat kita, tentang topeng-topeng dan wajah-wajah yang biasanya kita pakai kalau misalnya kita keluar rumah dan menghadapi lingkungan sosial, terutama teman sebaya. Soalnya gini ya, kalau di rumah itu perannya kita tuh jelas sebagai seorang anak. Mungkin di keluargamu, kamu mungkin anak pertama misal, terus kamu itu perannya sebagai anak yang paling nurut sama orang tua. Pokoknya ibu ngomong apa, nyuruh apa, kamu pasti patuh. Atau mungkin kamu kalau di rumah dituntut untuk selalu kuat supaya bapakmu nggak khawatir. Sama juga kayak peran terhadap saudara-saudara kamu ya. Mungkin kamu perannya menjadi saudara yang cuek dan galak sama saudara-saudaramu, padahal aslinya care. Mungkin juga kamu orang yang selalu mengayomi. Mungkin kebalikannya, mungkin kamu manja sama kakakmu, atau mungkin ya banyak banget lah peran yang dari kecil tuh kita udah dikotak-kotakan karena kita terlahir ke rumah yang sama. Hidup di antara orang-orang yang sama ya sejak lahir itu nggak ngasih kita ruang untuk berubah. Ya bukannya berprogres ya, maksudku adalah nggak ngasih kita ruang untuk milih kita tuh mau jadi siapa. Karena kalau misalnya dari kecil kamu tuh dianggap sebagai orang yang cengeng, atau mungkin dari kecil kamu dianggap sebagai orang yang genit atau males, sampai gede, sampai besar, sampai tumbuh dewasa, ketemu sama keluarga besar yang dibawa-bawa, itu pasti tetap karakter yang dari kecil itu tetap labelnya itu tetap sama. Well, memang nggak semua keluarga kayak gitu sih. You should be thankful kalau misalnya keluarga kamu ngelihat progres kamu berubah, nggak cuma ngelihat label yang ditempelkan ke kamu sejak kecil aja. But tetap aja kesimpulannya adalah di luar rumah kita tuh bebas berekspresi, kita bebas mau milih kita ini siapa dan berteman sama siapa, di mana, di kelompok apa, kita bebas milih. Dan the best part of being ourselves di dunia luar ya, di lingkungan sosial di antara teman sebaya adalah kita punya kesempatan untuk restart. Contohnya ya, ketika kita meninggalkan sifat jelek kita di SMA, supaya pas kuliah tuh kita bisa restart, intinya biar benar-benar berubah. Atau misalnya kamu ketika kuliah patah hati tentang sesuatu dan kamu jadiin itu pelajaran supaya pas masuk dunia kerja kamu janji ke dirimu sendiri supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Nah sekarang selama pandemi, karena kita selalu di rumah ya, dan kalaupun keluar itu pun cuma ya terbatas lah, mungkin seminggu cuma beberapa kali. Karena kita lama ada di sini, kita jadi nggak ketemu sama masyarakat luas, sama publik, sama teman-teman sebaya kita. Dan akhirnya kita nggak berprogres, kita diem. Dan meskipun aku nyaman berada di rumah dan keluargaku sangat-sangat suportif, tetap aja aku nggak bisa deny the fact that aku nggak berkembang sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Dan sayangnya, kita tuh udah kayak kehabisan kesempatan itu gitu loh. Kita punya kesadaran ini, tapi ya mau gimana lagi? Kita terpaksa settle dengan fakta bahwa ya udah, inilah kehidupan sosial yang akan kamu jalani selama pandemi.
inilah kamu, inilah teman-teman kamu, last impression kamu ketika di kampus adalah impresi kamu selama-lamanya di mata teman-teman kuliah kamu. Dan rasanya kalau hidup itu film, rasanya kita kayak di pause gitu loh, semuanya berhenti. Dan saking gak pernahnya latihan ketemu orang, kita jadi kehilangan semua social skills kita yang awalnya fluent banget, lancar kalau misalnya kenalan sama orang baru, atau misalnya cari bahan guyonan, sekarang malu. Yang gampang banget cari topik dan bikin ice breaking gitu ya, sekarang kaku. Kita semua tuh ngerasa jauh dari teman-teman kita, dan bersama-sama tuh kita bingung. Maksudnya kayak aku bingung, kamu bingung, kita semua bingung, karena solusinya apa? Ya maybe ini pertanyaan yang harus kita ajukan sama-sama. Dan aku sadar sih alasan kenapa kok pertemanan di masa pandemi ini kelihatan lebih sulit untuk dijaga. Ya karena dulu sebelum pandemi, kita tuh ketemu setiap hari di kampus, dan kita gak ngerasa bahwa hubungan pertemanan tuh harus dijaga. Ya karena memang gak perlu, dengan ketemu setiap hari, itu juga udah termasuk bentuk maintenance. Dan dulu tuh semuanya gampang, karena interaksinya spontan. Kamu jalan di koridor kampus, ngeliat siapapun yang kamu kenal, langsung aja nyapa. Habis itu dengan santai gitu ya, bisa basa-basi soal cuaca kek, soal ujian, atau sesuatu yang terjadi di kelas, komentarin baju masing-masing, sekedar nanya kabar, ya spontan lah, apapun gitu. Aku bisa bayangin kalau papasan sama adik tingkat, kakak tingkat, someone yang jarang aku temuin di kampus, di kelas maksudnya, di kelas, terus tiba-tiba ketemu di koridor, ya nyapa aja kayak, iya ampun, kita kembaran bajunya, foto yuk, dan it's ngalir aja gitu kayak air. Karena di kehidupan sosial kita, dari kita sekolah sampai kita kuliah, kita ketemu sama teman sebaik kita tuh setiap hari, 5 hari dalam 1 minggu, which is sebenarnya lebih sering daripada kita ketemu sama keluarga kita. Dan mereka tuh benar-benar ngerti kita ya kan. Dan sekarang gak bisa kayak gitu. Maksudnya dulu kalau misalnya temen kamu tuh ngampus dengan wajah lesu, kamu bisa nanya dia tuh kenapa, atau mungkin kamu godain biar dia tuh gak galau terus. Atau maybe kalau misalnya kamu ngelihat temenmu senyum-senyum sendiri di kampus gitu ya, atau mungkin lagi chatting terus dia tuh ketawa sendiri, terus kamu tiba-tiba godain dia, kamu maksa dia buat kasih tahu dia tuh lagi kasmaran sama siapa sekarang. Kalau di pandemi ini karena kita jauh, akhirnya sekarang nggak gitu. Sekarang kita sedih di rumah masing-masing, kita galau di rumah masing-masing, kita kasmaran di depan layar HP masing-masing. Kamu nggak bisa mendetek apa yang sedang terjadi di kehidupan temenmu, dan sama temenmu juga nggak bisa gitu ke kamu, kecuali kalian memang sengaja nyebarin di medsos. Tapi sekarang ayolah, mikir deh, masa iya sih semua masalah kita ceritain ke Twitter? Masa setiap kasmaran kita update story biar semua orang ngelihat kita senyum-senyum? Secara emosional, kita tuh udah putus sama teman-teman kita, udah jauh banget sama teman-teman sebaya, dan udah susah untuk memulai percakapan. Ini kenyataannya ya. Dulu tuh gampang karena spontan, kalau mau ngobrol sama orang tinggal duduk aja sebelahnya terus ya udah spontan basa-basi gitu. Kalau sekarang kan aneh, karena kamu harus mencari namanya, terus kamu harus bikin percakapan, atau mungkin harus cari sesuatu yang kalian have in common, mungkin tugas kelompok atau sesuatu tentang kuliah, biar ada intensinya untuk menghubungi dia. Kamu harus sengaja ngangkat topik dan mungkin nanya, kamu lagi sibuk gak? Aku mau curhat nih. Atau mungkin biar kerasa kayak lebih ngalir, kamu nunggu-nunggu dia update story biar bisa kayak secara spontan gitu ya nge-reply. Dan kenyataannya gak bisa lagi kita mendapatkan apa yang dulu kita punya ketika kita sekolah ataupun kita kuliah. Dan ya I'm sorry, but kita memang harus mengikhlaskan itu, karena kita sekarang cupu, sekarang kita semua cupu, kita udah gak tahu lagi caranya berinteraksi selancar dulu. Kita udah lupa lagi gimana caranya bersosialisasi, berteman sebebas dulu. Dan standarnya jauh lebih rendah sekarang, karena di pandemi ini yang menurut kita deket adalah orang yang sering nge-reply story kita. Sementara dulu kalau misalnya pas masih sering kuliah, standar deket bagi kita adalah selalu makan bareng, jajan bareng, jalan bareng, nugas bareng, atau selalu satu kelompok ketika di kelas, dan lain-lain gitu. So standarnya beda jauh karena kita jarang ketemu face to face, dan itu pun kita gak bisa mendetek sebenarnya kamu tuh gimana ke aku, karena
teks itu beda sama bahasa nonverbal yang biasanya kita temuin kalau misalnya kita ketemu sama seseorang. Kalaupun nongkrong pun paling cuma ya ketemu sama 5 orang, bukan ketemu sama 100 orang yang biasanya setiap hari kamu temuin di kampus. Itu adalah hal yang harus terpaksa kita lepaskan, karena I'm sure, aku yakin bahwa ini adalah situasi dimana ini adalah situasi yang harus kita hadapi benar-benar selama beberapa tahun ke depan, I think. Dan aku bikin podcast ini untuk bukan untuk drag you down, bukan untuk nampar ke realita bahwa udahlah sebenarnya kita udah gak punya harapan tentang pertemanan dan lain-lain. No, aku cuma pengen ngasih tahu aja bahwa kalau misalnya biasanya kita harus punya biasanya kita nggak perlu intensi untuk bisa ngobrol sama seseorang, dan sekarang harus ada intensinya, harus ada intentionnya, harus ada inisiatif buat ngechat atau ngajak jalan dan lain-lain. Ya sekarang mau nggak mau harus kayak gitu, karena kalau nggak ya kalian nggak bakal ketemuan. I'm saying this not based on my experience sih sebenarnya, karena aku sendiri sama teman-temanku bisa secara casual walaupun nggak sesering dulu, but I know I've lost some people di dalam kehidupanku, di dalam dunia pertemanan terutama. Dan aku juga karena kehilangan mereka, karena udah jauh banget sama teman-teman atau sahabat-sahabatku ini, aku jadi kehilangan diriku sendiri. Paham gak sih? Jadi kayak ada bagian dari diriku yang hilang karena kita udah gak berinteraksi. Akhirnya bagian dari diriku tuh udah gak ada juga. Karena sadar kan bahwa ketika berinteraksi sama orang lain tuh kita sekalian melihat diri kita sendiri, sekalian bercermin di orang lain. Maybe aku jelasin kapan-kapan aja atau mungkin di episode selanjutnya. But inti dari episode ini sih itu, aku pengen ngajak kita semua untuk start a conversation, untuk nambah inisiatif yang awalnya canggung, awkward. Aku pengen kita semua bisa mengabaikan itu, karena di saat ini kita semua kesepian, man. Kita semua nggak tahu diri kita sendiri ini siapa. Kayak kita kehilangan diri kita sendiri karena kehilangan teman-teman sebaya. Paham gak sih? Jadi karakter yang kita lihat setiap hari adalah karakter kita sebagai seorang anak atau seorang kakak atau seorang adik, bukan seorang teman, seorang sohib, seorang sahabat. Paham gak sih? Ya, okay. So anyway, thank you for listening to this episode. Semoga berguna banget. I hope setelah lama gak siaran terus tiba-tiba muncul, I give you something to think about. Dan mungkin kalau kamu pengen nge-share ke temanmu, I think kamu gak ngelakuin itu buat aku, bukan untuk mempromosikan, tapi untuk menjaga hubungan. Paham gak sih? Untuk kayak ngode ke bawah bahwa kita bisa kayak gini loh. Bosi, aku merasa kayak aku bisa menjadi something di dunia ini. Aku pengen berguna. So kalau misalnya kata-kataku bisa menjadi pesan yang bisa kamu bagikan ke temanmu, kalau misalnya kamu takut atau gak tahu cara mengatakannya bahwa kalian udah jauh, let me be that message. So yeah, okay. Thank you for listening to this episode. See you on the next one. Goodbye.